Beberapa kejadian, jika hal ini terjadi dalam persidangan, kemungkinan Anda kalah bertarung dalam pemilihan. Ada beberapa kejadian yang bisa jadi menjadi sebuah bahan evaluasi penting buat Anda yang akan melakukan sebuah kontestasi. Sebagai seorang kandidat, mungkin Anda sudah mempersiapkan sedemikian rupa bagaimana persiapan Anda untuk menang dalam sebuah pertandingan atau pertarungan untuk menjadi seorang ketua atau pimpinan sebuah organisasi. Akan tetapi, video ini akan menjelaskan, bisa jadi sebagai sebuah bahan evaluasi buat Anda, bahwa ketika hal-hal berikut ini terjadi, kemungkinan Anda kalah. Dan itu bisa saja Anda melakukan beberapa langkah strategis agar Anda tidak terpuruk dari kekalahan proses pemilihan tersebut. Hal awal yang perlu Anda koreksi ketika hal ini terjadi adalah draft tata tertib tidak Anda ketahui. Biasanya untuk mengendalikan sebuah forum, maka steering komite biasanya yang punya visi tertentu akan menyembunyikan draft tata tertib persidangan. Hal ini bertujuan menciptakan blindness vision peserta yang bermakna peserta buta akan arah persidangan. Tujuannya peserta tidak paham arah persidangan sehingga mudah untuk dimobilisasi ke arah tertentu. Artinya, ketika proses pemilihan ketua pimpinan dalam sebuah organisasi dan Anda menjadi seorang kandidat, lalu kemudian tiba-tiba peserta-peserta tertentu tidak mendapatkan draft tata tertib, maka kemungkinan Anda sedang dipersiapkan untuk kalah dalam musyawarah besar atau muktamar tersebut. Kemudian yang kedua, jika seandainya dalam proses pemilihan ini terjadi, maka kemungkinan Anda kalah. Apa itu? Tidak ada dokumen laporan pertanggungjawaban. Ini yang paling penting. Jika kepengurusan tidak menyerahkan atau menyertakan dokumen laporan pertanggungjawaban, maka risiko kongres dan musyawarah tersebut ada upaya untuk menutupi hal-hal tertentu. Jadi ada upaya untuk menutupi hal tertentu. Ya paling tidak ada beberapa kekurangan yang bisa jadi Anda tidak akan mengetahui kekurangan tersebut. Kemudian jika hal yang berikutnya, jika ini terjadi, kemungkinan Anda kalah adalah proses pemilihan pimpinan sidang yang tertutup atau Anda tidak mengetahui mekanismenya. Maksudnya pemilihan pimpinan sidang tertutup adalah pembentukan badan yang memimpin sidang, baik berupa presidium maupun pimpinan sidang. Anda tidak ketahui bagaimana mekanisme, upaya, syarat, dan proses untuk pemilihannya. Nah, bagi Anda yang menjadi kandidat dalam sebuah kegiatan atau kontestasi organisasi, posisi berpihak OC dan SC dan presidium. OC atau Organizing Committee atau panitia pelaksana merupakan sekelompok orang yang bertugas mengatur teknis acara. Begitupun dengan steering committee atau pengarah acara. Pertanyaannya, apakah mereka adalah kolega Anda ketika maju sebagai kandidat? Jika Anda sebagai kandidat tertentu. Jika tidak, maka peluang menang Anda tidak terlalu signifikan. Itu prinsip dasar. Jadi OC, SC, dan presidium. Selain itu, presidium sidang atau pimpinan sidang sangat mempengaruhi tingkat keterpilihan Anda. Kenapa bisa demikian? Sebab ada beberapa hal yang merupakan kebijakan pimpinan sidang yang bisa jadi faktor berpengaruh keterpilihan seseorang. Apa yang Anda lakukan jika SC dan OC bermain curang? Nah, seorang organisatoris yang matang tentu berbeda dengan organisatoris kacangan. Seorang organisatoris yang matang tentu berbeda dengan organisatoris kacangan. Seorang kandidat yang paham kemungkinan kalah karena telah melihat keberpihakan OC dan SC ke kandidat tertentu, tidak langsung menciptakan pola chaos dalam sebuah persidangan. Chaos bukanlah pilihan utama. Chaos sama. Meskipun kondisi Anda memiliki peluang besar untuk kalah. Oleh karena itu, ada beberapa langkah dan trik berikut yang Anda lakukan ketika kemungkinan Anda kalah dalam sebuah pemilihan. Yang pertama, kenali siapa yang berpihak kepada siapa. Untuk hal ini bisa kita temukan dengan menganalisa setiap mereka mengeluarkan pendapat, maupun mengetahui apa pilihan mereka setiap ada voting.
Ketika ada posisi minoritas, maka jangan terlalu cepat membuat chaos ataupun planning melakukan deadlock. Jadi ketika jumlah Anda minoritas, jangan melakukan chaos atau jangan berencana untuk melakukan deadlock. Langkah berikutnya ketika kemungkinan Anda kalah dalam sebuah proses kontestasi adalah kenali fasilitator ke pihak berpeluang menang. Biasanya setiap kelompok yang berpeluang menang memiliki fasilitator, sehingga lakukan upaya dengan memanfaatkan orang lain untuk masuk dalam kelompok mereka. Kemudian yang terakhir, jika upaya nomor 2 gagal dan benar saja kelompok Anda tidak diperhitungkan, maka rancang strategi deadlock ataupun menciptakan chaos sebuah pertemuan atau persidangan. Namun jika Anda merancang chaos atau chaos, Anda harus memiliki beberapa persiapan berikut agar langkah Anda tidak menjadi bahan tertawaan. Hal utama jika pasukan Anda merencanakan chaos, ciptakan fasilitator untuk menjadi penghubung. Hal ini bertujuan jika suatu waktu akan dilakukan upaya win-win solution. Artinya, terbaca kelompok Anda menciptakan suasana kacau, namun Anda meninggalkan jejak kepada siapa Anda akan menerima komunikasi kelompok tersebut. Demikian pembahasan mengenai bagaimana peluang dan bagaimana langkah ketika akan melakukan chaos atau chaos dalam sebuah persidangan yang kemungkinan Anda kalah dalam kontestasi tersebut. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.